Ya, kita mulai saja. Hadirin ikhwan akhwat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Hadirin ikhwan fiddin wal akhwat rahimakumullah. Puji syukur, mari kita sama-sama bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya serta kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Kita masih bisa bersilaturahim, masih kita diberikan kemampuan untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa Allah berkahi, Allah turunkan segala bentuk taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri teladan kita, qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada siang hari ini, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan membahas atau memulai kajian kita berkenaan dengan Sirah Nabawiyah, yang mungkin kita tahu akhir-akhir ini atau bahkan masih hangat di ingatan kita, baginda Rasulullah SAW yang kita cintai, yang kita banggakan, ya, yang sepatutnya kita juga menjadi orang-orang yang meneladani beliau. Patut mungkin kalau boleh dibilang marah, ya harusnya marah. Ini menjadi ujian keimanan kita ketika Rasul kita dihina. Nah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau akan mendengarkan berkenaan dengan sejarah ataupun sirah Nabawiyah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan akan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut, dan alhamdulillah Ustadzuna sudah ada di tengah-tengah kita. Kita awali silaturahim ini dengan baca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya waktu dan kesempatan seluas-luasnya kami serahkan kepada Al-Ustadz Abdul Wahab LC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah hari ini di cuaca yang Masya Allah di luar sana alhamdulillah luar biasa panasnya.
sehingga kita bisa mentafakuri ternyata matahari yang jauh di atas kepala kita saja panasnya luar biasa. Lalu bagaimana keadaannya nanti di mahsyar saat matahari itu berada satu tumbak di atas kepala kita, dan bukan satu tapi 7, sehingga tidak ada yang mampu menaungi pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW saja belum diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, limanil mulkul yaum, milik siapakah hari ini? Kemudian seluruh makhluknya mengatakan lillahil wahidil qahhar. Hari ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yaumul mahsyar ini. Betapa dahsyatnya, sehingga Masya Allah, apalagi tadi pagi sepertinya dikasih mendung gitu ya, ternyata kirain mau hujan. Suka-suka Allah, alam semesta milik Allah, Allah mau hujan, Allah mau panas, ya suka-suka Allah ya. Tentu apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk kita semua, tentu yang terbaik untuk kita semua. Nah, inilah pentingnya kenapa kita mengenal Rasulullah SAW itu harus dengan sebenar-benarnya pengenalan, tahu. Terlebih lagi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Lalu bagaimana keadaannya kalau nanti itu Allah datangkan setiap nabinya untuk menjadi saksi setiap umatnya? Umat Nabi Adam datang ke Nabi Adam, umat Nabi Nuh datang ke Nabi Nuh, umat Nabi Hud datang ke Nabi Hud, umat Nabi Saleh datang ke Nabi Saleh. Wajib nabika ala haula'i syahida. Dan aku pun akan datangkan engkau wahai Rasulullah SAW untuk menjadi saksi bagi umatnya. Akan didatangkan Rasulullah SAW untuk kita semua. Lalu kalau kita tidak benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, lalu apakah Rasul akan mengakui kita sebagai umatnya? Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita takuti. Kita harus takut kalau Rasulullah nggak mau ngaku kita sebagai umatnya. Itu tuh. Pun begitu juga, jangankan umat Nabi dan Rasul, umat orang-orang yang fujur sekalipun itu akan didatangkan. Seperti hanya Fir'aun, umat Fir'aun itu akan meminta pertanggungjawaban kepada Fir'aun. Ya. Terus umat siapa lagi? Umat siapa lagi kira-kira? Yang banyak followernya. Ya kan sekarang macam-macam trennya followernya itu. Followernya Fir'aun tuh bakal mendatangi Fir'aun meminta pertanggungjawaban. Ya. Followernya opa-opa kalau zaman sekarang mah itu bakal didatangi, dimintai pertanggungjawaban. Mendingan gak usah tahu lah. Lalu kalau kita gak kenal sama Rasulullah SAW, khawatir kita salah orang nanti tuh. Khawatir kita salah ngedatangi orang, ternyata yang didatangi itu bukan Rasulullah begitu. Kalau kita tidak kenal Rasulullah. Nah ini, kenapa kita harus mengkaji, mengenal Rasulullah SAW dengan benar tuh? Supaya apa? Supaya memuliakan Islam ini, memuliakan syariat ini, karena syariat ini mulia karena dibawa oleh manusia termulia sepanjang masa, Rasulullah SAW. Sehingga di dalam mengenal Rasulullah SAW, kita pun harus betul-betul mengikuti rujukan-rujukan yang memang disepakati oleh para ulama akan kesohihannya, akan kebenarannya. Karena mohon maaf, banyak hari ini yang mengakui, merasa bahwa dirinya melakukan hal-hal itu sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, tapi di dalamnya adalah penghinaan. Penghinaannya nggak tanggung-tanggung, menghina Allah, menghina Rasul, gitu loh, nggak tanggung-tanggung. Bahkan mohon maaf yang biasa dibacakan oleh mereka saja, mohon maaf. Mohon maaf, supaya tahu. Masya Allah, itu ya, di kampung-kampung yang namanya baca Al-Barajanji, tahu nggak? Nah, mendingan nggak tahu lah. Ada yang tahu?
Itu padahal di bait-bait awal saja udah rancunya luar biasa gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah ini nih. Nah, sepertinya memang ada angin segar seperti ini gitu ya. Pengen mengenal Rasulullah SAW. Cuma pertanyaannya simpel. Hello, kemana aja? Kok baru sekarang? Terus selama ini teh kita berislam teh gimana gitu loh. Kok baru kepikiran sekarang pengen mengenal Rasulullah? Kan gak apa-apa ya. Ya, daripada tidak katanya kan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Cuma terus banyak istighfar kemanain masa muda kita. Sementara ini telah tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba itu hatta yus'ala an arba', sampai ditanya 4 hal. Gitu. Salah satu dari 4 hal itu an syababihi fima ablah. Dari masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ini nih, bakal dipertanggungjawabkan loh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipakai apa aja tuh? Kok baru nyadar? Kan gak apa-apa, yang sudah mah sudah, kita perbaiki bareng-bareng, kita banyak istighfar bareng-bareng kan gitu loh. Ya, kita perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesia-siaan kita. Ya. Yang mungkin terlalu sibuk dengan dunia gitu ya, terlalu terlenakan dengan dunia sehingga ngaku bahwa Rasul sebagai panutannya, Rasul sebagai teladannya, tapi gak kenal. Ngaku kita, Masya Allah, paling kenceng kalau dikatakan umat Rasulullah kan gitu. Paling kenceng ngakunya bahwa kita umat Rasulullah. Cuman kalau kita evaluasi lagi ke dalam diri kita, kira-kira pantas gak sih gitu loh. Kalau kita tuh pantas gak, udah pantas gak gitu loh. Kalau kita tuh sebagai umat Rasulullah, kira-kira kalau kita ngaku umat Rasulullah, lau kana bainana Rasulillah, lau kana bainana al-Habib. Kalau ternyata ada Rasulullah SAW di hadapan kita, kira-kira mau gak ya Rasulullah ngaku kita sebagai umatnya? Gitu loh. Karena apa? Lagi-lagi loh, karena bainana Rasulillah. Kalau ternyata di hadapan kita ada Rasulullah SAW, kira-kira antum mau ngapain? So, kalau ada Rasulullah di hadapan kita, kira-kira mau ngapain? Tuh kan kita masih bingung. Jangan-jangan kalau ada pun datang kita nggak tahu kalau itu Rasulullah gitu loh. Kan? Sementara kita paling kenceng gitu kalau kita ngaku umat Rasulullah SAW gitu. Tapi sama Rasulullahnya saja tidak tahu, sama Rasulullah SAW itu dia kenal. Nah ini yang harus senantiasa kita evaluasi gitu. Khawatir kita kenceng ngaku umat Rasulullah tuh, ternyata kita nggak pantas diaku sebagai umatnya gitu loh. Ternyata Rasulullah nggak mau ngakui kita sebagai umatnya. Bagaimana kita? Akan gimana kita? Nah ini nih. Ini alhamdulillah ala kulli hal kita di sini, duduk di sini, walaupun Masya Allah, walaupun tadi disampaikan waktu dan tempat seluas-luasnya, germa tempat mas sempit, waktu pun terbatas kita tuh gitu ya. Karena al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, ternyata Masya Allah, Abdurrahman bin Auf tuh, kata Rasulullah SAW, dari sahabatku yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf yang paling terakhir. Karena apa? Terlalu banyak kekayaannya, jadi hisab. Abdurrahman bin Auf ya, ketika beliau wafat, meninggalkan keluarganya harta yang gak banyak sebetulnya. Masing-masing dari istrinya, kalau istrinya 4 berarti kan 1/3 kan, karena satu istri itu kan 1/8. 1/8 dibagi 4 berarti 1/32. 1/32 nya saja itu sebanyak 5.000 dinar. Berapa coba? Error HP kita kalau dipakai ngitung. 20 miliar, 20, 40, 20 ya. 20 miliar, cung. Ada enggak, Bu?
ini itu 1/32-nya lagi mana semuanya? Karena apa? Minta bangkrut gak jadi-jadi. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab, saking pengen bangkrutnya, Abdurrahman bin Auf ngebagiin hartanya ke veteran Badar. Veteran Badar yang masih hidup di zaman Umar bin Khattab itu ada sekitar 250 orang. Satu orang dapat jatah 400 dinar, gak banyak. 400 dinar. Kali tadi 4 juta berapa? 1,6 miliar. Kali 250 orang, berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Ya kan, liar ngitungnya teh. Masya Allah, satu orangnya 1,6. Saya melihatnya aja belum pernah tuh. Segimana sih 1,6 miliar teh? Ya, dibagi-bagiin ternyata gak bangkrut-bangkrut. Akhirnya Abdurrahman bin Auf punya ide, inisiatif supaya bangkrut, dibelikan hartanya ke kurma busuk di Madinah. Akhirnya ada yang punya kurma busuk bisa dijual ke Abdurrahman bin Auf. Saking pengen bangkrut, coba minta doa ke Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya bangkrut. Kita kayaknya kalau ada Rasulullah minta didoakannya supaya apa? Akhirnya bagaimana? Akhirnya Abdurrahman bin Auf ngeborong seluruh kurma busuk. Emang buat apa? Ya kan? Unta juga gak mau dikasih ke unta juga. Ini mah supaya bangkrut, gitu. Dia di rumahnya akhirnya numpuk kurma bangkrut, dan Madinah gak ada lagi yang punya kurma busuk. Ya kan? Kurma busuk penuh di rumahnya, kurma busuk. Ya. Tapi Allah punya skenario lain. Di Yaman terjadi satu wabah yang kata tabibnya ini obatnya kurma busuk dari Madinah. Akhirnya masih mending kalau hanya sekedar payu. Akhirnya Raja Yaman mengutus beberapa orang untuk datang ke Madinah, ngeborong kurma busuk yang ada di Madinah dengan harga 10 kali lipat. Jadi itu bangkrutnya. La haula wala quwata illa billah. Tuh kalau suka-suka Allah. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa sok sibuk tadi, ya kan? Karena ngurusin dunia gitu. Lihatlah orang-orang al-mubashirun bil jannah itu mereka orang-orang sibuk dengan dunianya juga. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu beliau sibuk bekerja. Yang pada di masjid menghadiri majelis duhanya Rasulullah mah kayak siapa? Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, itu aja. Mereka yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Gitu. Sampai-sampai Ali pernah menceritakan, aku melewati majelis Rasulullah. Berarti Ali mah gak hadir, betul nggak? Aku melewati majelis Rasulullah SAW, yang mana di majelis itu saking para sahabat itu khidmat dalam majelis mereka, sampai-sampai kalau ada burung bikin sarang di atas kepalanya, burung itu aman. Gitu. Saking apanya? Saking khidmatnya, khusyuknya itu para sahabat radhiyallahu anhum yang berguru kepada Rasulullah SAW. Berarti kan Ali mah cuma lewat doang. Kenapa? Sibuk dengan dunianya. Umar bin Khattab itu bisa sampai dari pagi sampai sore itu, kecuali hanya waktu sholat, itu sibuk di kebunnya, sibuk di pasarnya. Kita sok-sokan doang sibuknya. Nah, maka dari ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kelebihan mereka yang membuat mereka dijamin masuk surga. Dan kalau kehidupannya biasa-biasa saja kayak kita, bahkan bisa jadi lebih sibuk daripada kita. Mungkin kita mah nyantai gitu loh. Tapi lihat kelebihan yang dimiliki mereka. Ternyata mereka memiliki iman yang kuat, kecintaan kepada Allah yang sangat kokoh. Ini kelebihan mereka tuh. Sok mangga antum sibuk dengan dunia antum, dagang antum, lakukan profesi antum semua gitu. Tapi contoh bagaimana kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu.
Nah, maka di sini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting mengkaji sirah An-Nabawi itu untuk apa? Ma'rifatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, bagian terpenting juga dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ma'rifatu sababin nuzul wa sababi al-wurud, sababi nuzulil Quran wa sababi wurudil hadis. Ayat-ayat Al-Quran ketika kita lihat, pasti kita banyak yang bingung menghadapinya kalau kita tidak tahu sirahnya, kalau kita tidak tahu sejarahnya. Karena apa? Mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu turun ya dengan sebab. Ya. Nah, tiba-tiba Allah menyampaikan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. So, tiba-tiba ada ayat tersebut. Emang kenapa Rasulullah teh sampai ditegur begitu? Ya kan? Ini ada sababun nuzulnya ternyata. Oh, Rasul tuh ditanya sama orang-orang musyrikin, titipan pertanyaan dari orang-orang Yahudi untuk menanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi, menanyakan tentang kisah Dzulqarnain, kemudian mereka bertanya tentang ruh. Kata Rasulullah, besok saya jawab. Maksudnya apa? Nunggu malaikat Jibril menyampaikan gitu. Kan akhirnya ditegur Rasulullah SAW tuh dengan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kemudian ada ayat lagi yang lain. Contoh ayatnya surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah aku halalkan karena hanya sekedar ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Mohon maaf Bu ya, azwajik itu jamak. Saya harus terjemahkan istri-istrimu. Ya, ini kadang-kadang suka sensitif kalau nyebut istri-istri itu. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita tadaburi sama-sama. Wahai Nabi, Allah negur nih ya. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah aku halalkan? So, kan kalau nggak tahu sejarahnya, kalau nggak tahu sirahnya, ini kita bingung nih. Apa yang Rasulullah haramkan? Ini karena apa tiba-tiba Rasulullah ditegur? Ya kan? Ternyata nih kalau kita tahu sirahnya, sababun nuzulnya itu ternyata kebiasaan Rasulullah SAW setiap pagi, ya, setiap pagi sepulang Rasulullah syuruk di masjid, ya, karena Rasulullah sampai syuruk di masjid, kemudian pagi-pagi kebiasaan beliau akan mendatangi rumah-rumah istri-istrinya, ngecek keadaannya, dan beliau akan berujung di rumah istrinya yang kebagian jatah hari itu. Gitu. Jadi begitu Rasulullah tuh. Asik kan kalau banyak mah tuh. Bisa mampir pulang dari masjid tuh. Asik, sok satu. Rumah masjid gak asik loh. Nih yang ketawanya kenceng siap nih. Tuan rumah ini kenceng nih, siap nih kayaknya. Asik loh, ya kan? Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mampir di rumah Zainab itu suka nyuguhi madu putih kepada Rasulullah SAW tuh. Jadi kalau mampir ke rumah Zainab diseduhin madu, diminum sama Rasulullah, gitu ya. Kemudian karena istrinya lebih dari satu tadi, bahkan lebih dari 4, nah itu mah khusus untuk Rasulullah, nggak boleh umatnya mah maksimal 4. Berapa 4 hiji ge hese itu. Jadi aduh. Tuh 4. Cepet tuh. Bisa keburu kiamat.
mangganing kamari Ramadan ramai dukhon, untung alhamdulillah terjadi kan. Masih ada harapan tuh 4 ya, Masya Allah. Alhamdulillah rahimani wa ya. Nah, karena istrinya banyak, istri-istri Rasulullah itu ada geng-gengan. Iya, ada geng Aisyah, itu istri-istri muda yang usianya muda, tuh asik kan tuh. Ada geng muda yang pimpinannya Aisyah, di situ ada Hafsah, terus ada Sofia di situ tuh, ya. Kemudian ada gengnya Ummu Salamah, ini geng yang senior, gitu kan. Nah, karena ternyata Aisyah tahu kalau di rumah Zainab sementara Zainab ini geng senior, ya, geng senior Zainab itu. Nah, ternyata apa? Ketahuan sama Aisyah, akhirnya ngumpul nih geng muda nih. Ngumpul, ya. Nanti kalau ada Rasulullah datang, kita bilang aja bau madu. Tuh Rasulullah mampir ke rumah Zainab tuh disuguhi madu tuh. Cemburu, ya kan? Asik tuh cemburunya. Kenapa? Ada saingan. Ibu-ibu cemburu sama siapa? Suami punya istri satu doang. Makanya Bu, kalau pengen ngerasain nikmatnya cemburu, sok suruh suaminya nambah. Biar asik gitu cemburunya tuh. Ya kadang-kadang cemburu sama siapa coba? Ya. So, udah gak asik itu, gak ada cemburunya. Ya. Nah, jadi itu tuh akhirnya tiba-tiba Rasulullah mampir ke rumah Aisyah. Aisyah langsung ngabalieur. What the meaning of ngabalieur? Berpaling, ya, sambil mengatakan bau madu. Emang bau madu kayak gimana sih? Emang bau madu kayak gimana sih? Ganggu gak sih bau madu? Tapi kalau udah cemburu mah ada bau, weh. Betul gak, Bu? Ya kan kalau udah cemburu makan bau, weh. Tapi kalau udah cinta, tai kotok gerasa coklat. Kan gitu tuh. Ini gara-gara cemburu coba. Rasulullah bingung. Apa gitu pakai bau madu? Emang madu bau gitu? Ya kan? Akhirnya karena ini Aisyah udah cemburu kan gitu loh. Akhirnya tinggalin. Masuk ke rumah Hafsah karena memang berseberangan. Masuk ke rumah Hafsah. Ternyata Hafsah pun sama berpaling. Bau madu. Rasulullah kan sama bingung lagi loh. Ini masuk lagi ke rumah yang lain. Tiba-tiba sama, bau madu. Akhirnya Rasulullah keluar rumah. Ini kayaknya mereka tuh cemburu nih. Ya kan? Cemburu nih mereka tuh. Mulai hari ini saya haramkan madu putih di rumah Zainab itu. Kan langsung tuh ditegur sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa bagi kita? Gak gampang mengharamkan, gak gampang menghalalkan sesuatu yang, gak gampang mengharamkan sesuatu yang sudah jelas-jelas halal, ya. Gak gampang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, kan begitu loh. Kalau misalkan, mohon maaf, ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu gak suka jengkol, tapi suaminya suka jengkol, misalkan, gak serta-merta suaminya mengatakan, mulai hari ini saya haramkan jengkol. Gak gitu. Kalau gak suka ya tinggal jauhi aja, kan gitu loh. Jangan langsung tiba-tiba diharamkan. Dah enak kan jengkol? Mati macan, ya kan gitu. Mati maung. Ya, nah gitu. Ya, jadi karena cemburu dan masya Allah gitu. Ini asik kan gitu. Begitulah rumah tangga Rasulullah SAW tuh. Ya. Kemudian pernah satu ketika Anas bin Malik bawa mangkok. Mangkoknya isi sarid. Ya, isi sarid sop kambing. Ya, sop kambing kental, gurih, asam. Enak pokoknya. Ya, enak ya pokoknya. Ya, kemudian itu salah satu makanan kesukaan Rasulullah. Kemudian dibawa ke rumah Rasulullah, diketuklah pintu Aisyah itu, kemudian yang nerima Aisyah. Karena lihat sarid, ini makanan kesukaan Rasulullah, alhamdulillah, saya akan kasihkan ke Rasulullah, kan gitu. Habis gitu, baru nggak, Aisyah nanya, ini dari siapa?
Kata Anas bin Malik, dari Ummul Mukminin Fulanah binti Fulan, dilempar itu mangkok sampai isinya berantakan dan mangkoknya pecah. Antik, asik gitu loh Bu, cemburu tuh. Sama Rasulullah dimarahin nggak? Enggak, tapi Rasulullah mendekati Anas bin Malik, nak, ibumu sedang cemburu tuh, gitu aja, kan asik liatnya. Coba di rumah bombrang gelas piring, tapi nggak ada yang dicemburuin, kan nggak asik Pak. Nah, untuk buku-buku pada ngelayang kan gitu loh. Kalau ada sebabnya, baru. Nah, maka ada sebetulnya paling gampang cara ngebedain madu asli sama madu palsu itu gampang. Kalau ternyata ketika dibawa ke rumah aman, nah itu baru madu palsu. Kalau dibawa ke rumah ternyata piring gelas pada melayang, oh baru madu asli itu. Madu sider. Ya, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pun begitu juga sababul wurud. Tentu kita akan bingung ketika Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi sya'ni dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kenapa tiba-tiba kalian lebih tahu urusan dunia kalian? Ujug-ujug kan? Nah, di sinilah pentingnya sirah. Gimana sih kok Rasulullah bisa tiba-tiba antum a'lamu bi umuri dunyakum? Nah, ternyata awalnya dimulai dari Rasulullah SAW JJSS dengan sahabat, jalan-jalan sore-sore, gitu ya, jalan-jalan sore-sore dengan para sahabat. Ternyata ada yang masih ngawinin kurma. Kata Rasulullah, ya nggak usah repot-repot dikawinin, biarkan aja, kan Allah yang mengeluarkan buahnya. Karena yang berkata ini Rasulullah, turun langsung dan sisa-sisa pohon kurma yang belum dikawinin itu dibiarin. Ternyata pas giliran panen, ternyata panennya gagal. Kurma-kurma yang gak dikawinkan secara manual itu ternyata gagal berbuah, gak maksimal buahnya. Datang ke Rasulullah protes, ya Rasulullah, engkau telah merugikan saya, panen saya jadi gagal. Emang kenapa? Kata Rasulullah. Kan saran Rasulullah untuk tidak dikawinkan. Kata Rasulullah tuh, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian, ngapain pakai nurut saya? Itu mah urusan dunia. Ngawinin kurma urusan dunia, urusan akhirat. Urusan dunia, ngapain pakai nurut sama Rasulullah gitu. Nah itu tuh. Tapi kalau masalah urusan akhirat, jangan macam-macam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang beramal yang memang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu akan tertolak. Nah, gitu. Ya, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, ma'rifatu ahwalil munafiqin wal kuffar. Mengetahui keadaan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Karena mohon maaf hari ini, pertama masalahnya banyak yang gampang mengkafirkan, gampang melebeli munafik. Betul nggak? Dikit-dikit kafir. Paling apa namanya? Paling enteng ahlul bid'ah. Gitu. Ya. Sampai dulu kampus saya disebutnya ahlul bid'ah. Masya Allah, padahal kurang gimana gitu ketatnya di kampus saya tuh ada loh. Kemudian yang kedua, hari ini banyak umat Islam yang kesulitan menghadapi orang-orang munafik dan orang-orang kafir, betul nggak? Bahkan ada yang menggandeng dekat banget, erat banget dengan orang kafir, padahal kafirnya jelas-jelas harbi. Ada lagi sekarang, mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sekarang orang-orang munafik kuat? Halo? Kenapa sekarang orang-orang munafik taringnya pada keluar? Orang-orang jin, jaringan Islam Nusantara, dulu majil, jaringan iblis laknatullah. Hah? Bukan itu sebetulnya faktor yang menguatkan mereka. Kira-kira apa? Kan barusan udah kan? Bukan. Kira-kira apa?
Apa coba? Diladeni sama umat Islam. Lihat contoh Rasulullah SAW bagaimana ngadepin orang munafik. Digimanain orang munafik tuh? Diantep, dibiarin orang munafik. Karena apa? Bahaya. Kalau dihadapi ini orang munafik, yang keprok siapa? Orang kafir. Muslim sesama muslim perang. Gitu loh. Karena orang-orang kafir mah taunya mereka tuh muslim. Makanya sama Rasulullah digimanain? Dibiarin. Karena apa? Nanti akan lemah sendiri ketika kerjasama dengan orang kafir itu melemah. Gitu. Sekarang kenapa mereka kuat? Diladeni sama umat Islam, disokong dananya oleh orang-orang kafir karena ada kerjasama saling menguntungkan dengan orang-orang kafir. Maka kalau kita tahu sekarang, mohon maaf, umat Islam nggak tahu apa yang mesti dilakukan karena nggak belajar dari surah An-Nabawi. Salah menyikapi, giliran ke orang-orang kafir sampai lupa gimana cara ngadepinnya. Orang-orang munafik terus diladeni. Akhirnya apa? Akhirnya kita lupa agenda karena tersibukkan dengan orang-orang munafik. Lihat Rasulullah fokus hanya memerangi orang-orang kafir. Sehingga ketika orang kafirnya udah habis di Madinah tuh, munafik pun jadi melempem. Begitu. Fokus kita terhadap target-target kita, fokus terhadap agenda-agenda kita. Biarin aja, sok. Nah, orang-orang munafik tuh kalau gak diladeni mah tuh, emang temennya siapa coba? Nggak ada, mereka gak ada teman, baik cuman. Nah, mereka itu semua golongan kecil loh. Betul nggak? Sekarang jadi gede gara-gara apa? Gara-gara diladeni. Sok coba zaman Rasulullah SAW kalau diladeni itu bakal jadi gede loh. Diantep, dibiarin, anggap mereka itu kecil, anggap mereka itu nggak ada apa-apanya, gitu aja. Mending kita fokus terhadap agenda-agenda kita. Nah itu tuh penting. Kenapa kita harus mengkaji surah An-Nabawi ini? Kemudian yang kelima, mohon maaf, saya kasih yang terakhir aja ini, ya. Ma'rifatu dinil Islam wa izzatu bihi. Mengenal agama Islam yang sebenarnya dan keagungan agama Islam. Kenapa? Islam ini mulia karena dibawa oleh manusia termulia. Islam ini agung karena dibawa oleh Rasulullah SAW, manusia yang termulia, dengan melalui perjuangan-perjuangan. Ini, mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang kayaknya nggak ketulungan, sultan lah pokoknya mah. Ya. Tapi itu teh warisan dari orang tuanya, istimewa nggak? Kaya juga dia mah, dapat dari orang tuanya, nggak aneh kan gitu loh. Tapi kalau dia kaya hasil jerih payah sendiri, bahkan dulunya melarat banget gitu ya, miskinnya gak ketulungan misalkan gitu, tapi jadi kaya luar biasa, istimewa nggak? Istimewa. Karena apa? Pasti melalui perjuangan. Walaupun ngingut tuyul, perjuangan tuh teh gitu loh. Iya loh. Emang gak perjuangan yang ngepet? Usaha. Usaha teh. Perjuangan. Ngingut tuyul itu perjuangan gitu. Harap-harap cemas, takut diketahui sama masyarakat kan. Bisa dibakar rumahnya kan gitu loh. Bisa diusir. Perjuangan tuh teh. Apalagi dengan perjuangan yang halal, coba. Tentu akan istimewa. Nah, begitulah. Karena Islam ini mulia, Islam ini karena dibawa dengan perjuangan manusia termulia sepanjang masa, Rasulullah SAW teladan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf pada segala kekurangan kekhilafan. Fadhil silakan. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Mangga silakan. Saya minum aqua dulu gitu. Bukan. Dari warung mah. Sok, apa-apa teh? Nanyanya kan ada aqua kan gitu. Mau dikasih ron 88 juga nyebutnya aqua. Saking udah mendarah dagingnya itu, padahal punya penghina Rasulullah. Dah, stop lah. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan, ada mungkin ibu-ibu dan apa? Ya, silakan. Atau ditulis 2 menit. Mangga.
dari Ummahat? Silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, dan itu yang saya harapkan, ya, karena sebentar lagi ada asar. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf pada segala kekurangan kehilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Soksana tadi katanya terlambat lah daripada henteu sama sekali. Enak nembe rariweuh segala hoyong dirawu kusiku lah. Heseknya ngarawu kusiku mah harus dengan tangan dan dengan hati, insyaallah. Ya, baik, itu saja mungkin untuk kajian sirah di pertemuan kali ini. Tadi nanti insyaallah kedepannya mungkin berlebih kepada hikmah-hikmah daripada kita mengenal sirah nabawiyah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan dengan ini keimanan kita, kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad SAW makin meningkat, dan juga makin lebih ingin memaksimalkan diri tadi mencontoh Rasulullah, kalaupun tidak mencontoh para sahabat, kalaupun tidak mencontoh tabi'in, terus ya paling tidak para ulama yang menjalankan sunnah. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi kan tidak ada pertanyaan, insyaallah nanti mungkin bisa di komen pertanyaannya setelah diupload. Baik, itu saja, kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majlis, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.